Kamis kemarin, di perayaan ulang tahun Partai Golkar, Pak Prabowo mengungkapkan sebuah ide ataupun saran untuk pilkada ke depan, di mana beliau mengungkapkan supaya pilkada ke depan ditentukan oleh DPRD saja. Alasannya karena kata beliau, biaya untuk pilkada itu sangat besar. Saya agak geli mendengar pernyataan beliau, apalagi mendengar alasannya, karena status beliau sebagai presiden dan juga punya partai sekaligus dia adalah ketua partai, seakan-akan beliau tidak punya power gitu, tidak punya kuasa untuk mengubah supaya politik ini untuk biaya untuk pilkada ini tidak mahal lagi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sendiri adalah siapa yang membuat ini mahal gitu? Itu yang menjadi pertanyaan pertama yang lahir bagi saya sendiri setelah mendengar alasan beliau. Harusnya kan beliau juga menjelaskan kan, kenapa biaya ini mahal. Soalnya mahalnya di mananya gitu. Apalagi beliau kan seperti yang saya bilang tadi, dia adalah seorang presiden, dia sudah pengalaman di pemilihan-pemilihan, dia juga ketua partai, dia kan sudah sering mencalonkan anggota partainya menjadi pemimpin daerah kan. Jadi kenapa beliau cuma bilang, "Ya, biayanya mahal, uangnya bisa nanti digunakan untuk membangun sekolah," katanya. Jujur aja ya, nggak ada sih yang salah dengan niat niatnya beliau gitu, tapi seakan-akan ya saya melihat ada kepentingan di balik pernyataan beliau, tidak benar-benar pure, tidak benar-benar murni, memang tujuannya untuk supaya bisa membangun sekolah gitu kan. Semacam ada di balik itu, bagaimana caranya biar partai-partai politik bisa berkuasa dengan mudahnya, kira-kira begitulah yang saya tangkap. Dan ini sangat menggelikan ya, jika misalnya kita bayangkanlah ini terjadi, apa yang diusulkan oleh Pak Prabowo ini disetujuilah, misalnya pilkada ditentukan oleh DPRD. Yang menjadi pertanyaan buat kita, dengan kualitas orang-orang yang menjadi DPRD sekarang ini, apakah kalian yakin mereka akan memilih pemimpin sebuah daerah itu dengan apakah kalian yakin mereka akan memimpinnya demi kepentingan rakyat? Kalau saya sendiri jujur, saya nggak yakin. Karena apa? Kalau kita memperhatikan ini ya, semacam hubungan kekeluargaan ataupun silsilah, ada banyak sekali DPR kita ataupun DPRD kita itu berhubungan sama kepala-kepala daerah tertentu misalnya. Ada banyak sebenarnya, cuma saya lupa untuk menjelaskan secara ini. Ada satu keluarga misalnya, katakanlah di provinsi X gitu kan, kakaknya atau saudaranya menjadi gubernur di provinsi X. Terus anggota DPRD di provinsi X ini pun ya anggotanya si gubernur ini, keluarganya gitu, ada hubungan keluarga lah. Nah, di DPRD ini ada banyak sekali yang punya silsilah ataupun hubungan keluarga dengan para pemimpin kepala daerah tertentu. Jadi yang saya sampaikan ini, maksud saya menyampaikan ini adalah, kan kemungkinan yang akan dipilih DPRD kan adalah, ya pasti keluarga mereka gitu, pasti keluarga mereka yang bakalan didukung gitu kan. Gak mungkin lah gitu, kecil kemungkinan mereka akan mengikuti apa yang dikatakan oleh rakyat. Dan juga pertimbangan kedua adalah, para DPRD kita ini kan punya ketua partai kan, mereka
datang dari partai berbeda-beda, tentu mereka akan mengikuti apa yang diusulkan oleh ketua partainya, dan sudah pasti kan kalau dia seorang ketua partai, dia pasti akan mendorong para anggotanya yang di DPRD untuk mendukung calon yang dari partai mereka sendiri, kan kira-kira begitulah analisa saya. Jadi yang jujur saja saya tidak setuju kalau dengan idenya Pak Prabowo ini, dengan 2 pertimbangan yang tadi. Ya, saya menyayangkan ide ini datangnya dari Pak Prabowo ya. Seperti yang saya bilang tadi, seakan-akan beliau tidak punya kuasa, tidak punya power untuk mengubah perpolitikan yang dia sebut ini mahal supaya ya tidak mahal. Dan sialnya beliau tidak menjelaskan ini semua kan. Dia tidak menjelaskan di bagian mananya yang mahal, apakah kampanyenya, apakah karena ada money politik, atau ya ada banyak hal gitu. Tetapi beliau tidak menjelaskannya kan. Padahal beliau sudah berpengalaman kan di politik ini. Ya, saya sangat menyayangkan tindakan Pak Prabowo ini. Dan juga kan, uh, oke lah kita buat DPRD ini dipilih oleh rakyat. Tapi kan ada banyak DPRD ini sebenarnya tidak benar-benar mewakili rakyat. Karena apa? Ya karena untuk mendapatkan kursi tersebut ya dia menyebar uang, terus dia ya pakai uang lah gitu. Ini kan secara hati, secara nurani kan dia tidak mewakili rakyat kan. Bagaimana kita bisa percaya gitu? Bagaimana kita bisa yakin bahwa mereka akan membuat keputusan itu berdasarkan kepentingan rakyat? Dan juga saya melihat sebuah apa ya, sebuah semacam kebiasaan buruk lah yang menular dari pemerintahan sebelumnya, yaitu sepertinya pemerintah kita ini ada kecenderungan suka untuk mengubah aturan gitu. Mereka suka kali pengen mengubah aturan, entah untuk apa. Ya yang bisa kita lihat, yang bisa saya lihat adalah untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Misalnya mengubah aturan kemarin seperti Pilpres kan diubah demi kepentingan mereka. Mereka kayak kayak mengajarkan kita ya kalau ada sesuatu hal yang menjadi hambatan untuk meraih kepentingan tertentu, ubah aja aturannya gitu. Jadi mereka tidak apa ya, mereka tidak memberikan kita teladan, tidak memberikan kita contoh yang baik gimana caranya menjadi warga ataupun masyarakat yang taat kepada aturan gitu. Pemimpin-pemimpin kita ini kan, bisa kita katakan suka-sukanya aja membuat aturan, menabrak aturan. Tapi kita diminta untuk tertib, kita diminta untuk ya mengikuti dengan baik gitu. Lucu sih melihat pemerintah kita kalau apa, pemerintah kita yang selalu membuat aturan yang baru ataupun mengubah aturan yang katanya demi kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya di balik itu semua adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Dan yang paling sialnya lagi apa coba? Kenapa untuk aturan-aturan tersebut gampang kali digaungkan gitu. Gampang kali digaungkan. Ya misalnya seperti kemarin menjelang pilkada kan kan mau diubah aturan ininya, usianya gitu. Seperti pada pilpres kan. Gampang kali kan digaungkan. Kayak semacam aturan itu bagi mereka kayak semacam permainan yang bisa diubah kapan saja, yang penting ada kuasa untuk mengubah itu. Sementara yang kita tunggu-tunggu misalnya undang-undang perampasan aset sampai sekarang loh. Sampai sekarang nggak ada yang berani, katakanlah yang berani menggaungkan, yang berani untuk mendesak
DPR supaya atau pemerintah untuk segera mengesahkan ini gitu. Gak ada yang berani kan, cuma ya teriak-teriak di medsos saja. Baru apalagi kayak undang-undang perlindungan masyarakat adat, itu udah berapa saya rasa itu udah lebih dari 10 tahun. Gak ada gitu yang benar-benar mendesak supaya jadi seperti ya seperti Pilpres kemarin kan, hanya beberapa minggu aja menjelang pemilihan bisa kok diubah aturannya gitu. Baru menjelang pilkada kemarin, bahkan DPR-nya bisa rapat 1 hari, 1 malam. Kalau iya kan 1 malam kan, mereka langsung rapat gitu. Tapi kenapa untuk hal-hal yang penting kepada rakyat, seperti perampasan aset, seperti perlindungan masyarakat adat, bisa dikatakan berpuluh-puluh tahun, 10 tahun lebih, nggak ada loh, nggak ada yang benar-benar mengusahakan ini supaya terwujud. Tetapi tahulah ini nanti bakalan apa ya, akan banyak dibahas tentang usulnya Pak Prabowo ini. Dan yang paling menggelitik itu adalah saya melihat di beberapa medsos ada yang mengomentari begini, "Aku setuju," katanya, "karena gara-gara pilkada ini ada suami istri sampai cerai," katanya. "Ada hubungan antar keluarga yang jadi rusak." Ini apa hubungannya biaya yang mahal dengan perpecahan keluarga? Ini kan lucu kan, padahal alasannya Pak Prabowo kan karena biaya mahal, terus datang ada masyarakat yang komentari, "Iya saya setuju karena ini memecah keluarga," katanya. Nggak ada hubungannya gitu. Lagian kalau sampai ada keluarga yang pecah kan sebenarnya bukan hanya di pilkada aja, di pilpres makin lebih parah lagi gitu, apalagi 5 tahun yang lalu kan, lebih parah lagi gitu. Tapi apa ya, saya bukan bersyukur ada perpecahan saat pilkada ataupun pilpres kan. Dan menurut saya kenapa ada perpecahan, ya karena kurangnya pendidikan politik kan. Nah, pendidik pendidik yang harusnya mengajari kita untuk cerdas berpolitik kan sebenarnya menurut saya adalah partai politik kan, karena mereka punya orang-orangnya, mereka punya wadah, mereka punya partai, dan ya coba kita renungi sendiri gitu, coba kita sadar kepada diri kita sendiri, apakah mereka melakukan itu kepada kita? Kan nggak semua partai mau untuk mencerdaskan masyarakat supaya melek akan politik kan. Ya ini adalah kekurangan partai-partai kita, para politikus kita, karena mereka rasa-rasanya hanya memikirkan kepentingan mereka, mementingkan kekuasaan mereka supaya bertahan lama, dan memikirkan bagaimana caranya supaya mereka mau mencalonkan diri dengan biaya yang murah, kan kira-kira begitulah usulnya Pak Prabowo ini kan. Bukan demi seperti yang dibilangnya dia, untuk kepentingan rakyat katanya, untuk membangun sekolah-sekolah. Geli sih. Kenapa nggak jujur aja ya? Kenapa nggak blak-blakan gitu, biar masyarakat pintar gitu. Walaupun dia mungkin mengatakan begini kan, "Ya supaya kami mudah mencalonkan kader kami," katanya. Mending begitu dikatakan kan, biar kita pun bisa melihat tujuannya kemana, niatnya kemana. Ini seakan-akan pure untuk sekolah gitu, padahal di baliknya ada kepentingan tertentu. Begitulah. Ya intinya bagi saya sendiri, saya tidak mendukung usul beliau, saya tidak setuju, karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak jelas apa maksud di balik ini semua. Dan ya kalau tidak salah dari yang saya baca juga, ya tujuannya apa ya, hasil dari demo tahun 1998 adalah ya kan untuk menegakkan demokrasi, supaya demokrasi dijunjung tinggi, dan salah satu apa,
salah satu cara untuk menunjukkan ataupun untuk membuat demokrasi semakin baik, yaitu melakukan pilihan langsung kan, di mana untuk memilih pemimpin itu di tangan rakyat. Jadi kalau kita mengikuti maunya ataupun idenya Pak Prabowo, ya berarti kita sedang melepaskan ataupun sedang mencederai, ya demokrasi itu sendiri. Saya rasa itu bukan demokrasi lagi kalau pilkada ditentukan oleh DPRD. Ya, mungkin saran saya ini kurang tepat ataupun kurang kuat argumennya, ya boleh teman-teman bantu di komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangat!